Izinkan khatib mengabarkan sebuah kisah agung dengan singkat. Bagaimana tatkala orang ini hadir pada hari ini, maka dia akan di-share oleh media sosial, apakah itu Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyiral muslimin rahimakumullah, tiada hari kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang telah, sedang dan akan terus Allah berikan kepada hamba-hambanya, hatta ia dalam keadaan taat ataupun sebaliknya. Allah Rahman ya Rahim akan terus memberikan kenikmatannya kepada kita, wabil khusus kenikmatan iman dan Islam yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilihkan. Dan salah satunya adalah kita yang hadir di masjid ini, yang Allah panggil untuk menunaikan ibadah sholat Jumat setiap pekan, yang semoga kita berharap seperti yang baginda Nabi Muhammad SAW informasikan kepada kita, dari Jumat ke Jumat yang lain merupakan penghapus dosa. Ikhwatul iman, jamaah solat Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib berwasiat kepada diri dan jamaah sekalian dengan wasiat takwa. Mari kita manfaatkan sisa kuota usia yang masih Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, berikhtiar sekuat tenaga kita isi untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di dalam proses ikhtiar itu Allah menganugerahkan kepada kita ampunan dan rahmatnya, dan Allah menganugerahkan kepada kita kematian yang indah, kematian yang husnul khatimah, kematian dalam keadaan kita berbuat baik, berbuat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, jamaah solat Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa kehidupan ini adalah ujian. Maka kita sebagai orang yang beriman akan sadar bahwa setiap hari di masa lalu kita, di hari-hari yang lalu, tentu ada kalanya kita bergembira bersama keluarga kita. Apakah itu kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dengan peningkatan jabatan,
dengan ekonomi yang meningkat, dengan perdagangan yang dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah uji juga kita dengan kesedihan, dengan duka. Kadangkala sebagian kita ada yang Allah uji dengan ekonomi yang sulit, PHK, perdagangan yang tidak menguntungkan dan lain sebagainya. Maka ikhwatul iman, orang yang beriman akan sadar bahwa dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah akan menguji kita. Allah yang menghadirkan kehidupan dan kematian, dan Allah akan menguji diri kita. Siapakah yang terbaik amalnya? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Bahkan di ayat yang lain Allah menginformasikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ikhwatul iman, maka kadangkala kita digoncang jiwa kita. Kadangkala kita tidak bisa tidur untuk memikirkan anak dan istri kita. Kadangkala kita tidak bisa tidur memikirkan bagaimana ekonomi ke depan. Maka itulah hakikat kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabarnya kepada kita akan kekurangan harta, akan kegoncangan jiwa tatkala kita memikirkan nasib keluarga kita dan lain sebagainya. Maka Allah memberikan kabar kepada kita, kabar pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Ikhwatul iman, jamaah solat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib mengabarkan sebuah kisah agung dengan singkat. Bagaimana tatkala orang ini hadir pada hari ini, maka dia akan di-share oleh media sosial, apakah itu Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Dia akan di-like dan dibagikan oleh orang-orang pada hari ini. Kisah agung ini bermula tatkala beliau diberikan harta yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, aset properti di mana-mana, juga keluarga yang soleh dan soleha. Bahkan anaknya adalah 12 orang. Mungkin jumlah yang jarang yang ada di pada keluarga hari ini. Ikhwatul iman, beliau begitu terkenal, begitu soleh, tetapi Allah memberikan juga kekayaan yang luar biasa, bahkan keluarga 12 orang anak. Tetapi ikhwatul iman, sebuah kisah, sebuah cerita mengatakan bahwa 20 tahun beliau melalui keluarga yang penuh bahagia dengan berlimpah harta dan 12 anaknya. Tetapi di kemudian hari Allah uji beliau pada satu hari. Hartanya Allah ambil, hartanya, aset propertinya, tanahnya, gembalanya dan lain sebagainya, hewan ternaknya Allah ambil hanya satu hari. Lalu di kemudian ujian itu tidak berhenti sampai itu saja. Allah Subhanahu wa taala ambil 12 anaknya. Allah Subhanahu wa taala ambil 12 anaknya meninggal serentak. Maka siapapun yang pernah ditinggalkan oleh anaknya satu saja pasti menyedihkan luar biasa. Tetapi orang ini Allah ambil 12 anaknya sekaligus. Begitu menyedihkan. Tetapi apa yang diperbuat oleh dirinya? Beliau semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau diuji begitu berat, tetapi beliau semakin taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak sedikit, tidak itu saja ikhwatul iman. Seisi kampung mengusir dirinya dikarenakan diberikan ujian yang luar biasa oleh Allah, penyakit yang tiada sembuh. Beliaulah Nabiullah Ayyub alaihissalam yang seharusnya
kita buka lembaran-lembaran kisahnya. Tatkala di hari-hari lalu kita diuji dengan sesuatu yang berat, maka lihatlah Nabiullah Ayub alaihissalam, begitu berat ujiannya. Maka ikhwatul iman, orang iman tatkala diuji dengan Allah, bukan menjauh dari Allah, maka dia akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2022, tahun 1444 Hijriah, bumi ini sudah melewati usianya. Tidak ada satupun dari kita yang hidup seusia dengan bumi ini. Ikhwatul iman jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa tidak ada dari umatku yang akan melebihi usianya 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit di antara mereka. Maka ikhwatul iman, usia kita yang terbatas ini, usia kita yang tidak sepanjang bumi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk bisa memperbaiki amal-amal kita, untuk bisa memperbaiki ilmu kita. Tatkala kita bercita-cita untuk mengharapkan dunia yang sempurna, kita lewati berbagai pendidikan TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai profesor. Maka ikhwatul iman, khatib mengajak, tatkala kita bercita-cita untuk memasuki surga Firdaus yang Allah janjikan, tentu kita tidak bisa dengan ala kadarnya. Mari kita penuhi majlis-majlis taklim di masjid-masjid. Mari kita buka kembali, karena amal-amal kita, surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, harus dibekali dengan ilmu. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat, wabil khusus untuk khatib dan jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mari di khutbah kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, sesuatu yang senantiasa kita mintakan, sesuatu yang senantiasa Nabi juga para sahabat senantiasa mintakan, padahal mereka adalah ahli surga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabb, Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wansurna ibadakal muwahhidin wansurna man nasara din wakhzul man khazalal muslimin wa dammar a'da'ad din wa li kalimatika ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah
ونعوذ بك من سوءها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.